Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang. Kembali malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79. Renungan firman Tuhan saat malam hari ini, saya akan ambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-79, ayat yang ke-9. Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-79 ini ditulis oleh pemazmur Asaf. Dan ini merupakan doa permohonan kepada Tuhan. Memohon supaya dipulihkan oleh Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat malam hari ini saya beri tema memohon pemulihan Tuhan. Memohon pemulihan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di dalam Mazmur 79 ini, di sana diceritakan tentang di mana kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh. Bait Allah dihancurkan oleh musuh-musuh. Itu semua akibat dari dosa bangsa Israel. Di mana bangsa Israel sudah hidup di dalam dosa. Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan yang benar. Sehingga Allah menghukum bangsa Israel dengan memakai bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umatnya yang hidup di dalam dosa. Untuk menghukum umatnya yang tidak setia kepadanya. Sehingga kota Yerusalem dihancurkan. Bait Allah dihancurkan. Di mana kota Yerusalem dan bait Allah menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel. Dan itu dihancurkan oleh musuh-musuh yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyerang mereka. Peristiwa itu menjadi aib bagi bangsa Israel. Di mana sebagai sebuah bangsa, Israel merasa malu, Israel merasa terpukul, Israel mengalami penderitaan dengan peristiwa itu. Bukan hanya kota Yerusalem yang dihancurkan, tapi bait Allah yang menjadi pusat ibadah mereka juga dihancurkan oleh musuh-musuh. Melihat keadaan kondisi bangsa yang begitu memprihatinkan, yang begitu terpuruk, menyadarkan pemazmur bahwa mereka itu memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga pemazmur Asaf di sini berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pemulihan yang daripada Tuhan. Dan ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemazmur dalam memohon pemulihan Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-79 ini, mereka menyadari dosa mereka. Jadi yang pertama, menyadari dosa mereka, menyadari kesalahan mereka. Mereka mengalami kehancuran, mengalami penghukuman Tuhan. Dan mereka sadar bahwa itu disebabkan karena kesalahan mereka. Itu disebabkan karena dosa mereka. Di dalam Mazmur 79 ayat yang kelima, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 79 ayat yang kelima, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Jadi di sini bangsa Israel sadar bahwa Tuhan murka kepada mereka, Tuhan marah kepada mereka. Karena
mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah, sehingga api cemburu Tuhan timpakan kepada mereka. Penghukuman Tuhan timpakan kepada mereka. Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Dan mereka sadar akan kesalahan mereka. Juga di dalam ayat pokok kita dikatakan, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mereka mohon pengampunan kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami. Mereka sadar itu semua. Mereka alami karena mereka sudah berbuat dosa, melakukan kesalahan, tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyadari kesalahan mereka tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan bangsa Israel menyadari, pemazmur menyadari akan dosa mereka, kesalahan mereka. Mereka mengalami penghukuman Tuhan karena kesalahan dan dosa mereka. Yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur, kalau yang pertama mereka menyadari dosa mereka, yang kedua mereka memohon kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 79 ayat yang ke-8 dikatakan, saya bacakan ayat 8, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Mereka berkata, kiranya rahmat-Mu menyongsong kami. Pemazmur memohon kemurahan Tuhan, memohon rahmat Tuhan, memohon anugerah Tuhan atas peristiwa yang mereka hadapi, di mana mereka menghadapi kehancuran, mengalami penderitaan, kesesakan karena dosa mereka, karena ketidaksetiaan mereka, kesalahan mereka. Dan pemazmur memohon pengampunan dari Tuhan, memohon rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan datang menolong mereka. Di dalam ayat yang ke-9, dalam ayat pokok kita juga dikatakan tadi, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Jadi memohon kelepasan dari Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan atas peristiwa yang mereka hadapi. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi ada janji dari Tuhan. Ketika umat Tuhan kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahannya, bertobat, memohon kemurahan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus terus setia kepada Tuhan. Dan kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita tidak mengalami penghukuman Tuhan. Karena bangsa Israel mengalami penghukuman Tuhan karena mereka hidup di dalam dosa, mereka tidak setia kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka.
sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita tidak mau mengalami penghukuman yang dari Tuhan. Untuk itu biarlah kita terus setia kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan saja, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan mengalami penghukuman yang dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya, mengingatkan kepada kita untuk terus setia kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang terus mencintai Engkau, hati yang mau hidup menurut kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu selalu ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.